Baik, selamat siang teman-teman semua dan Ibu dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai penduduk, ketenaga kerjaan, dan bonus demografi. Baik, di sini eh, eh, ada 5 anggota kelompok kami, di mana dari saya, Putu Masarya Putra dengan NIM terakhir 129, rekan saya Ika Dek Martadi Guna dengan NIM 139, kemudian Ida Bagus Wiradinata dengan NIM 142. Lalu ada rekan kami Arif Atandi dengan NIM 149 dan yang terakhir Diki Fernandes dengan NIM 151. Baik, selanjutnya itu a- adapun sub bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama itu perubahan penduduk dan transisi demografi. Yang kedua itu ada struktur dan komposisi angkatan kerja. Yang ketiga pengangguran dan sektor informal. Yang keempat itu ada bonus demografi dan peluang ekonomi. Yang kelima ada perencanaan tenaga kerja dan yang terakhir itu ada produktivitas tenaga kerja. Eh, Baik, di sini ada yang materi pertama itu mengenai pertumbuhan penduduk dan transisi demografi. eh di mana pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam kajian perekonomian Indonesia, di mana jumlah penduduk yang terus meningkat membawa konsekuensi terhadap penyediaan lapangan pekerjaan, lalu kebutuhan pangan, perumahan, pendidikan, bahkan kesehatan. Jadi, pertambahan pendudukan yang cukup tinggi akan membuat sebuah masalah karena tidak seimbangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan yang semakin tidak ideal. Di mana kondisi tersebut dapat menimbulkan banyak masalah lingkungan seperti memungkinkan yang dapat menyebabkan bencana alam dan kerusakan alam. Lalu, sementara itu, perubahan pola kelahiran dan kematian yang terjadi dari waktu ke waktu merupakan konsep transisi demografi yang menjelaskan pergeseran struktur demografi suatu negara dari masyarakat tradisional dengan angka kelahiran dan kematian yang tinggi menuju masyarakat modern dengan angka kelahiran dan kematian yang rendah. Selain itu ada perubahan penduduk, di mana menurut BPS, perubahan penduduk adalah penambahan jumlah penduduk dalam periode tertentu yang biasanya diukur dengan laju pertumbuhan tahunan yang diukur dalam bentuk persen. Di mana ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama itu fertilitas atau kelahiran, di mana yaitu jumlah rata-rata anak yang dilahirkan dari seorang perempuan selama masa suburnya. Yang kedua, mortalitas atau kematian, yaitu jumlah kematian yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga itu ada migrasi bersih, yaitu selisih antara imigrasi atau penduduk masuk dengan emigrasi atau penduduk keluar. Nah, selanjutnya itu di sini ada berupa grafik, di mana dalam grafik ini data siswa penduduk BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya itu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 1960-an, di mana pada tahun 1961 jumlah penduduk hanya sekitar 97,02 juta dan meningkat sampai pada tahun 2020 sebesar 270,2 juta jiwa. Namun, laju pertumbuhan penduduk Indonesia juga menunjukkan tren menurun pada periode 1971 sampai 1980, di mana laju pertumbuhan mencapai sekitar 2,31% per tahun, lalu turun menjadi 1,97%, dan yang terakhir pada tahun 2010 sampai 2020 itu sebesar 1,25%. Di mana laju laju pertumbuhan penduduk ini yang menurun itu memperlihatkan bahwa setiap periode 10 tahun sekali rata-rata pertumbuhan penduduk di Indonesia itu cenderung menurun. Lalu terdapat transisi demografi, di mana transisi demografi adalah teori menggambarkan perubahan pola kelahiran dan kematian dari tingkat tinggi menuju tingkat rendah yang berdampak pada perubahan struktur umur penduduk. Di mana di sini terdapat tabel atau ya terdapat tabel di mana terdapat beberapa tahap yang ada di dalam transisi demografi. Yang pertama itu adalah tahap pratransisi, di mana tingkat kelahiran dan tingkat kematian itu sama-sama tinggi, sehingga pertumbuhan penduduk relatif lambat. Lalu tahap kedua, tahap penurunan mortalitas, di mana tingkat kematian menurun akibat kemajuan teknologi, kesehatan, lalu gizi dan sanitasi, sementara tingkat kelahiran masih tinggi akibatnya pertumbuhan penduduk semakin pesat. Lalu yang ketiga ada tahap penurunan
fertilitas, di mana tingkat kelahiran itu mulai menurun karena adanya program keluarga berencana, urbanisasi, serta meningkatnya pendidikan, di mana pertumbuhan penduduk itu mulai melambat. Lalu yang keempat ada tahap stabilisasi, di mana angka kelahiran dan kematian sama-sama rendah sehingga jumlah penduduk stabil, namun proporsi penduduk usia lanjut semakin besar menandai fenomena penuaan penduduk. Lalu yang terakhir itu adalah tahap pasca transisi. Di sini eh, opsional, di mana beberapa negara bahkan mengalami tahap penurunan jumlah penduduk karena tingkat kelahiran berada di bawah tingkat pengganti atau replacement level. Di mana menurut BPS Indonesia saat ini berada pada tahap 3 menuju tahap 4 transisi, di mana terlihat dari yang pertama itu mortalitas rendah dengan umur eh, harapan hidup meningkat dari sekitar 45 tahun pada 1970 menjadi 71 tahun pada tahun 2020. Kemudian fertilitas menurun dari sekitar 5 sampai 6 anak per perempuan pada tahun 1970 menjadi 1 sampai 2 anak per perempuan pada tahun 2020, di mana yang mendekati tingkat pengganti. Kemudian struktur umur yang menunjukkan dominasi usia produktif, eh, proporsi penduduk dari usia 15 sampai 64 tahun lebih besar dibandingkan penduduk usia muda 0-14 tahun dan lanjut usia 65 tahun ke atas. Selanjutnya itu ada implikasi, di mana di sini terdapat implikasi dan kebijakan yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah, di mana jika implikasi banyak penduduk produktif, maka potensi tenaga kerja itu menjadi lebih besar. Kebijakan yang dibutuhkan itu berupa pendidikan yang berkualitas, peningkatan keterampilan, skill, dan perluasan lapangan pekerjaan. Selanjutnya itu ada kesehatan dan harapan hidup meningkat. Maka kebijakan yang dibutuhkan itu peningkatan layanan kesehatan, sektor kesehatan pencegahan, dan kebijakan untuk lansia. Itu ada menurunnya tingkat ketergantungan atau dependensi rasio menjadi peluang ekonomi, di mana investasi produktif, menabungannya meningkat, dan pertumbuhan ekonomi bisa bisa dipacu. Dan yang terakhir itu setelah bonus demografi, maka terdapat resiko populasi penuaan yang meningkat, di mana kebijakannya persiapan sistem jaminan sosial, pensiun, perawatan lansia, adaptasi infrastruktur, dan kebijakan sosial. Selanjutnya itu mengenai struktur dan komposisi angkatan kerja akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi terkait struktur dan komposisi angkatan kerja. Struktur dan komposisi angkatan kerja menggambarkan susunan tenaga kerja berdasarkan berbagai karakteristik seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, status pekerjaan, serta sektor ekonomi tempat mereka bekerja. Yang pertama, saya akan menjelaskan struktur angkatan kerja. Struktur angkatan kerja mengacu pada pengelompokan tenaga kerja berdasarkan variabel-variabel kunci sebagai berikut. Yang pertama itu struktur angkatan kerja berdasarkan umur. Penduduk usia kerja masuk angkatan kerja adalah mereka yang berusia antara 15 sampai 64 tahun. Kelompok usia 25 sampai 29 tahun termasuk kelompok terbesar dalam angkatan kerja karena periode ini merupakan puncak produktivitas dan kemandirian ekonomi. Kelompok usia 15 sampai 19 tahun biasanya jumlahnya lebih kecil karena sebagian besar masih menempuh pendidikan. Proyeksi RTKN tahun 2025 sampai 2029 menunjukkan bahwa kelompok usia produktif ini akan terus meningkat seiring dengan bonus demografi yang sedang berlangsung di Indonesia. Yang kedua itu struktur angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin. Tingkat tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki cenderung lebih tinggi daripada perempuan. Pada tahun 2023, tingkat partisipasi laki-laki sekitar 80%, sementara perempuan masih berkisar di angka 56%. Yang di mana hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan gender dalam dunia kerja, meskipun ada tren peningkatan partisipasi perempuan. Yang ketiga, struktur angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan. Sebagian besar angkatan kerja di Indonesia memiliki latar belakang pendidikan mulai dari SD ke bawah hingga perguruan tinggi. Data terbaru menunjukkan bahwa hampir 36% angkatan kerja hanya lulusan SD ke bawah, sementara sisanya tersebar merata antara lulusan SMP, SMA atau SMK, serta perguruan tinggi. Peningkatan tingkat pendidikan menjadi salah satu prioritas karena berdampak pada kualitas dan juga produktivitas tenaga kerja. Lanjutnya yang keempat itu ada struktur angkatan kerja berdasarkan sektor lapangan usaha. Angkatan kerja tersebar di berbagai sektor dengan distribusi sebagai
Berikut yang pertama, pertanian masih menyerap tenaga kerja terbesar terutama di wilayah pedesaan. Selanjutnya sektor perdagangan, industri pengolahan, dan jasa juga menyerap jumlah tenaga kerja yang signifikan. Selanjutnya ada transformasi ekonomi yang makin pesat mendorong pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, seiring urbanisasi dan perubahan struktur ekonomi nasional. Next. Selanjutnya ada komposisi angkatan kerja. Menurut BPS tahun 2025, angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja atau employed atau sedang mencari pekerjaan unemployed. Mereka yang tidak termasuk dalam angkatan kerja adalah pelajar, ibu rumah tangga penuh waktu, lansia yang tidak bekerja, dan mereka yang tidak aktif mencari kerja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang komposisi angkatan kerja menurut tingkat pendidikan. Jadi komposisi angkatan kerja menurut tingkat pendidikan menggambarkan sejauh mana latar belakang pendidikan mempengaruhi sektor tenaga kerja di Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa mayoritas angkatan kerja di Indonesia, oh maaf, data BPS menunjukkan bahwa mayoritas angkatan kerja Indonesia masih berasal dari kelompok lulusan SMP dan juga SMA atau sederajat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terlihat adanya peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi, baik diploma dan juga universitas yang masuk ke pasar kerja menurut BPS tahun 2024. Selanjutnya, berdasarkan Sakernas pada Februari tahun 2025, komposisi penduduk bekerja di Indonesia masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah, yakni mencapai 35 sampai 35,89% dari total pekerja. Sementara itu, kelompok dengan latar belakang pendidikan tinggi seperti diploma dan perguruan tinggi diploma 4 sampai S1 hingga S3 hanya menyumbang sekitar 12,83% dari total pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan tinggi semakin meningkat, mayoritas tenaga kerja Indonesia masih berasal dari kelompok berpendidikan rendah. Yang kedua, komposisi angkatan kerja menurut jenis kelamin. Jadi tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan perempuan. Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir, partisipasi perempuan meningkat terutama di sektor jasa dan juga industri kreatif menurut BPS tahun 2024. Selanjutnya, yang ketiga ada komposisi angkatan kerja menurut sektor lapangan kerja. Pada sektor pertanian atau primer, berdasarkan data BPS pada Agustus tahun 2024, sekitar 28,42% penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian, kehutanan, dan juga perikanan. Meskipun masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, kontribusi sektor ini cenderung menurun dibandingkan periode sebelum-sebelumnya. Seiring dengan transformasi struktural ekonomi dari sektor primer menuju sektor industri dan juga jasa, menurut BPS tahun 2024. Sementara itu, pada sektor industri dan konstruksi atau sekunder, tenaga kerja yang terserap mencapai 14 sampai 14,29% di sektor industri pengolahan dan 8,35% di sektor konstruksi. Angka ini menunjukkan peningkatan seiring berkembangnya industrialisasi, urbanisasi, serta eh, pembangunan infrastruktur yang dimana mendorong pergeseran tenaga kerja dari pertanian ke industri. Pada sektor perdagangan, transportasi, dan jasa atau tersier, jumlah tenaga kerja yang terserap juga semakin meningkat menurut BPS tahun 2024, yang dimana menunjukkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor menampung sekitar 18,42% pekerja. Selain itu, sektor jasa-jasa transportasi dan pergudangan ikut berkembang pesat terutama karena pengaruh pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatnya aktivitas logistik di negara Indonesia. Mungkin sekian materi dari saya akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi terkait pengangguran dan sektor informal. Yang pertama mengenai pengangguran. Jadi pengangguran ini adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja
di usia 15 sampai 65 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Nah, pengangguran ini biasanya dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan oleh kendala waktu, informasi, dan kondisi dari geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua ada pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang mencari lapangan pekerjaan namun tidak mampu untuk memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pembuka lapangan kerja. Jika suatu daerah memiliki kemajuan ekonomi yang pesat, maka meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang diakibatkan karena adanya pelemahan kegiatan ekonomi, atau contohnya resesi. Jadi ketika ekonomi melambat, daya beli masyarakat menurun, yang menyebabkan banyak perusahaan mengalami kerugian dan terpaksa mengurangi produksi atau bahkan menghentikannya, sehingga banyak pekerja yang diberhentikan dan menjadi pengangguran. Dampak pengangguran bagi perekonomian negara, jika tingkat pengangguran di suatu negara itu tinggi, hal tersebut akan menghambat dari laju pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan negara tersebut, yang dikarenakan pengangguran berpengaruh negatif terhadap perekonomian negara. Seperti yang pertama, pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang ingin dicapai, dikarenakan pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional real dari masyarakat akan lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan potensialnya. Dengan begitu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat menjadi lebih rendah. Kemudian yang kedua, pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional dari pajak berkurang. Hal seperti ini dapat terjadi karena pengangguran yang tinggi di suatu negara akan menyebabkan perekonomian semakin menurun, sehingga pendapatan masyarakat ikut menurun. Kemudian yang ketiga, pengangguran menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi adanya pengangguran akan mempengaruhi daya beli masyarakat menjadi semakin berkurang. Dengan begitu, permintaan terhadap barang hasil produksi akan melemah. Dengan keadaan seperti ini, tidak akan merangsang dari investor ataupun pengusaha untuk melakukan perluasan atau penciptaan industri baru. Dengan ini, tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi tidak berlangsung. Bisa di next. Nah, ini merupakan gambar terkait tingkat pengangguran Indonesia tahun 2021 sampai 2025. Nah, jika dikaitkan dengan keadaan Indonesia saat ini, tingkat pengangguran di Indonesia itu mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, angka pengangguran masih cukup tinggi, yaitu 6,49%, terutama karena dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyak perusahaan mengurangi tenaga kerja. Kemudian memasuki tahun 2022, angkanya turun menjadi 5,86%, seiring mulainya pulihnya kegiatan ekonomi dan meningkatnya perekrutan tenaga kerja. Kemudian tahun 2023 terus menunjukkan perbaikan dengan pengangguran sebesar 5,32%, menandakan pasar tenaga kerja semakin stabil. Dan pada tahun 2024, persentasenya menurun lagi menjadi 4,91%, bahkan berhasil di bawah 5%, yang menunjukkan kondisi ketenaga kerjaan semakin baik. Kemudian yang terakhir, tahun 2025 mencatat penurunan kecil menjadi 4,76%, yang menunjukkan bahwa Indonesia semakin mendekati tingkat pengangguran alamiah. Bisa di next. Selanjutnya yaitu sektor informal. Sektor informal ini selalu diasumsikan terjadi dalam usaha mikro kecil, menengah, atau UMKM. Secara umum memang konsisten dengan realitasnya bahwa usaha informal di dalam hubungan kerja pada sektor informal dan pekerja informal adalah adanya ciri dari usaha berskala mikro, kecil, dan menengah, dan usaha yang berada di skala tersebut. Nah, BPS juga membagi skala usaha kegiatan ekonomi berdasarkan jumlah tenaga kerja dalam 4 kategori, seperti pada gambar, yaitu usaha mikro, kecil, menengah, besar, dengan jumlah pekerja masing-masing. Jadi sektor informal itu yaitu unit-unit usaha tidak resmi berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa memiliki izin usaha atau izin lokasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sektor informal memiliki suatu kegiatan usaha berskala kecil yang dikelola oleh individu-individu dengan tingkat kebebasan yang tinggi dalam mengatur cara bagaimana dan di mana usaha tersebut berjalan. Saat ini, sektor informal menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan
ketenagakerjaan. Jadi sektor informal ini merupakan salah satu alternatif kesempatan kerja yang mampu menampung tenaga kerja tanpa persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan dan keterampilan kerja. Jadi hal ini merupakan salah satu faktor utama yang memudahkan tenaga kerja memasuki sektor ini dan semakin mengukuhkan kehadirannya sebagai penopang terhadap kelebihan tenaga kerja. Dalam beberapa kasus, sektor informal lebih dapat beradaptasi dan tidak terganggu oleh manajemen operasional yang kaku. Jadi sebagai contoh, dalam periode krisis perekonomian nasional, sektor informal itu dapat beradaptasi dan lentur. Jadi masih tetap bertahan bahkan mampu mengembangkan peluang-peluang usaha dibandingkan perusahaan besar. Bisa di next. Selanjutnya peran sektor informal. Jadi sektor informal ini memiliki peran yang cukup besar di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi, tidak teratur, dan kebanyakan legal, tapi tidak terdaftar. Jadi sektor informal juga memiliki karakteristik seperti jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil, kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja. Kebanyakan pekerja di sektor informal perkotaan merupakan migran dari desa atau daerah lain. Kemudian terus motivasi pekerja sektor informal adalah memperoleh pendapatan yang cukup untuk sekedar mempertahankan hidup. Jadi mereka tinggal di pemukiman yang bisa dikatakan kumuh di mana pelayanan publik seperti listrik, air bersih, transportasi, kesehatan, dan pendidikan sangat minim di daerah tersebut. Jadi penggunaan modal pada sektor informal relatif sedikit bila dibandingkan dengan sektor formal. Baik, yang selanjutnya yaitu bonus demografi dan peluang ekonomi. Jadi, bonus demografi merupakan fenomena kependudukan ketika jumlah penduduk usia produktif mengalami peningkatan pesat dan berpotensi menjadi modal penting bagi pembangunan nasional. Tantangan utama bagi Indonesia adalah bagaimana mengelola kondisi ini. Sebab tanpa penanganan yang tepat, bonus demografi justru dapat menimbulkan kerugian besar. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang menyeluruh dan terarah agar peluang ini tidak berubah menjadi ancaman di masa depan. Jadi lonjakan jumlah penduduk usia produktif juga akan berdampak pada berbagai aspek lain seperti kependudukan, kesehatan, kesejahteraan, hingga perekonomian. Nah, adanya bonus demografi ini merupakan peluang penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan catatan penduduk usia produktif memiliki sumber daya manusia yang mampu mendukung dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan negara. Jika sebuah negara, termasuk Indonesia, gagal dalam mengelola serta memanfaatkan momentum bonus demografi ini, maka konsekuensi yang ditimbulkan akan berupa kerugian yang sangat besar. Untuk benar-benar memperoleh manfaat dari bonus demografi, diperlukan kerjasama dan sinergi dari seluruh lapisan masyarakat, lembaga-lembaga terkait, serta pemerintah yang berperan sebagai agen pembangunan. Jadi bonus demografi merupakan suatu fase ketika proporsi penduduk usia produktif, yaitu mereka yang berusia antara 15 hingga 64 tahun, jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia non-produktif. Bisa di next. Nah, menurut BPS, pada tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 186,77 juta orang atau sekitar 69,28% dari total penduduk di Indonesia. Jadi berdasarkan proyeksi, jumlah ini akan terus meningkat hingga tahun 2050. Bonus demografi seperti ini merupakan fenomena yang tidak terulang dan hanya dialami sekali dalam siklus kependudukan suatu negara. Oleh karena itu, momentum ini dianggap sebagai kesempatan penting untuk mendorong percepatan pembangunan nasional apabila dikelola dengan optimal serta berkesinambungan. Dalam perspektif ekonomi makro, keberadaan jumlah penduduk usia produktif yang dominan memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam konteks transformasi menuju digitalisasi dan penerapan ekonomi berkelanjutan. Jadi potensi ini mampu mendorong peningkatan produk domestik bruto, memperkuat daya saing tenaga kerja nasional, sekaligus memperluas pasar domestik melalui peningkatan tingkat konsumsi dan investasi masyarakat. Jadi next. Selanjutnya terdapat tiga kategori utama yang menjadi hal penting untuk dibahas terkait dengan bonus demografi serta peluangnya dalam ekonomi. Yang pertama yaitu potensi ekonomi dari bonus demografi. Jadi bonus demografi menjadi fondasi struktural yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai jalur strategis.
pada kondisi kependudukan yang ideal saat proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif, angka ketergantungan akan menurun. Situasi ini memungkinkan sebagian besar masyarakat untuk menghasilkan pendapatan, memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional, serta mengurangi beban subsidi sosial bagi kelompok usia anak-anak maupun lanjut usia. Jadi di Indonesia mayoritas penduduk usia produktif saat ini berasal dari generasi milenial dan generasi Z yang telah akrab dengan teknologi sejak usia dini. Kedua generasi tersebut memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, tingkat literasi digital yang kuat, dan semangat kewirausahaan yang semakin berkembang. Kemudian yang kedua ada tantangan struktural dalam upaya pemanfaatannya. Meskipun bonus demografi memiliki potensi yang sangat besar, kenyataannya pemanfaatan peluang ini dihadapkan pada berbagai tantangan struktural yang cukup kompleks. Salah satu hambatan utama adalah adanya ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dengan kebutuhan nyata di dunia kerja. Jadi banyak lulusan perguruan tinggi, SMA maupun SMK yang belum memiliki keterampilan praktis sesuai dengan tuntutan industri, baik dalam aspek penguasaan teknologi, kemampuan komunikasi, manajemen maupun soft skill. Jadi kondisi tersebut eh, menyebabkan peningkatan angka pengangguran terdidik di Indonesia, khususnya pada kelompok usia 20 hingga 29 tahun. Selain itu, masih terdapat ketimpangan geografis serta kesenjangan pembangunan antara wilayah di Indonesia. Kawasan timur seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Jadi, minimnya fasilitas pelatihan kerja serta infrastruktur tenaga kerjaan yang tertinggal. Jadi, pengaruh karena tidak adanya pemerataan pembangunan, dominasi usia produktif di wilayah-wilayah tersebut justru dapat menyebabkan menambah beban sosial ekonomi, bukan memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan nasional. Baik, sekian saja dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Gus Wira, yaitu yang ketiga, strategi serta arah kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia berdasarkan inklusif dan keberlanjutan. Untuk menghadapi tantangan sekaligus memaksimalkan peluang bonus demografi, kita perlu kebijakan yang bersifat menyeluruh, terintegrasi, serta berjangka panjang. Yang pertama adalah peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja menjadi prioritas utama. Sistem kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata di dunia kerja melalui pendekatan link and match. Yang kedua adalah penciptaan dan perluaskan lapangan kerja formal yang produktif, khususnya di sektor padat karya dan berbasis ekonomi lokal, harus menjadi fokus utama. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal maupun kemudahan regulasi kepada UMKM. Kemudian yang ketiga adalah menguatkan sistem perlindungan sosial itu menjadi langkah penting dalam mendukung keberlanjutan produktivitas tenaga kerja. Program seperti BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pengangguran serta kebijakan upah layak harus diprioritaskan. Next, selanjutnya materi 2.4.1 adalah potensi produktif dalam era bonus demografi. Potensi produktif penduduk usia kerja di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh jumlahnya yang besar, tapi juga oleh peluang peningkatan kualitas. Kelompok usia ini memegang peranan penting di hampir seluruh dimensi sosial ekonomi, mulai dari sebagai tenaga kerja, konsumen, perilaku usaha, hingga agen perubahan sosial. Pemberdayaan generasi muda melalui sektor informal dan ekonomi lokal berbasis komunitas dapat memperkuat ketahanan ekonomi pedesaan, sekaligus mengurangi tekanan urbanisasi yang berlebihan di wilayah perkotaan. Apabila kelompok usia produktif ini difasilitasi dengan pelatihan keterampilan berbasis digital, pengembangan kewirausahaan, serta pendidikan karakter yang kuat, maka mereka dapat berperan sebagai pendorong transformasi ekonomi nasional. Penyerapan tenaga kerja ke sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur berorientasi ekspor, layanan logistik, dan ekonomi digital akan memperluas basis ekonomi serta menekan kesenjangan sosial yang ada. Selain itu, dinamika global seperti tren green economy dan blue economy turut membuka ruang besar bagi Indonesia untuk menempatkan generasi mudanya dalam rantai nilai ekonomi global. Generasi muda yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap teknologi serta kesadaran terhadap isu lingkungan dapat diarahkan untuk menciptakan inovasi ramah lingkungan, membuat usaha yang berlandaskan kelestarian alam, serta membuat ekosistem ekonomi kewirausahaan sosial yang berkelanjutan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Diki. Baik, materi selanjutnya adalah perencanaan tenaga kerja nasional.
Perencanaan tenaga kerja nasional merupakan suatu proses sistematis untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, sekaligus menyusun langkah strategis agar tenaga kerja yang tersedia dapat sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Menurut Nuraini, tahun 2022, perencanaan tenaga kerja merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada menyeimbangkan sumber daya antara penawaran dan permintaan tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian. Di Indonesia, perencanaan tenaga kerja tidak hanya mencakup penentuan jumlah tenaga kerja, tetapi juga peningkatan kualitas dan keterampilan agar sesuai dengan dinamika pasar global. Hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang menekankan pada pengembangan sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan. Next. Selanjutnya adalah tujuan perencanaan tenaga kerja nasional. Perencanaan tenaga kerja nasional bukan hanya sekedar menyusun angka kebutuhan tenaga kerja, melainkan suatu upaya menyeluruh yang menghubungkan pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari perencanaan ini sangat penting karena tenaga kerja merupakan motor penggerak utama perekonomian. Jika jumlah dan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan, maka pembangunan dapat berjalan efektif. Namun sebaliknya, jika terjadi ketidakseimbangan, maka akan muncul berbagai persoalan seperti pengangguran, rendahnya produktivitas, hingga kesenjangan nasional. Tujuan perencanaan tenaga kerja nasional ini sendiri pada hakikatnya berlapis. Itu ada tujuan pendek, misalnya penyerapan lulusan baru. Kemudian ada tujuan jangka menengah, yaitu peningkatan kualitas dan pemerataan kesempatan kerja. Dan tujuan jangka panjang, itu meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Semua tujuan itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi, sehingga perencanaan tenaga kerja harus dirancang secara berkesinambungan dan terintegritas dengan arah pembangunan nasional. Perencanaan tenaga kerja nasional pada dasarnya bertujuan untuk agar ketersediaan tenaga kerja, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, selaras dengan kebutuhan pembangunan. Namun, bila rinci ke tingkat operasional, tujuan itu meliputi beberapa hal konkret yang saling terkait. Itu yang pertama, untuk menjamin keseimbangan penawaran permintaan tenaga kerja. Yang dimana tujuan ini berarti pemerintah dan pemangku kepentingan mampu memetakan beberapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan di tiap sektor dan wilayah pada jangka pendek, menengah, dan panjang. Sehingga kebijakan pendidikan, pelatihan, dan investasi dapat diarahkan agar lulus dan pekerja yang tersedia memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kualitas dan relevansi keterampilan atau skill tenaga kerja. Perencanaan bertujuan agar output sistem pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan industri. Ini bukan hanya sekedar menambah jumlah jam pelatihan, tetapi merancang kurikulum, mekanisme sertifikasi, dan jalur pemagangan yang menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Kemudian yang ketiga, mengurangi pengangguran struktural dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Selain menurunkan tingkat pengangguran total, perencanaan diarahkan untuk meminimalkan pengangguran struktural, yaitu mismatch antara keterampilan yang tidak tersedia dan kebutuhan pasar. Strategi yang tepat diharapkan meningkatkan penyerapan lulusan baru dan pekerja terdampak ke restrukturisasi industri. Yang keempat, untuk mendorong pemerataan kesempatan kerja antar wilayah dan kelompok sosial. Perencanaan nasional harus memperhatikan disparitas regional, misalnya perkotaan dengan daerah tertinggal, serta tentang disabilitas dan angkatan kerja muda. Yang tujuannya itu sendiri adalah agar manfaat pembangunan tenaga kerja tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Indikator keberhasilan tujuan-tujuan di atas dapat diukur melalui beberapa ukuran antara lain. Next. Itu tingkat pengangguran terbuka atau TPT, rasio partisipasi angkatan kerja, tingkat mismatch keterampilan, dan survei kebutuhan industri dengan output pendidikan. Baik, selanjutnya adalah strategi perencanaan tenaga kerja nasional. Strategi dalam perencanaan tenaga kerja nasional dapat dipahami sebagai langkah-langkah praktis yang dirancang agar tujuan besar dapat tercapai. Strategi ini diperlukan karena kondisi tenaga kerja di Indonesia sangat beragam. Ada ketimpangan antar wilayah, perbedaan tingkat pendidikan, serta tantangan globalisasi yang menuntut keterampilan baru. Tanpa strategi yang jelas, tujuan perencanaan tenaga kerja hanya akan menjadi konsep di atas kertas.
Perencanaan tenaga kerja harus dilihat sebagai proses dinamis yang memerlukan adaptasi terus-menerus. Misalnya, perkembangan teknologi digital telah mengubah struktur pasar kerja secara drastis, di mana pekerjaan-pekerjaan rutin berkurang, sedangkan pekerjaan baru berbasis teknologi bermunculan. Di mana situasi ini memaksa pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan untuk mengubah pendekatan mereka dalam merencanakan tenaga kerja. Oleh karena itu, strategi perencanaan harus mencakup proyeksi jangka panjang, pengembangan keterampilan, hingga mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Strategi perencanaan tenaga kerja harus bersifat komprehensif dan terintegritas, yang mana menggabungkan kebijakan makro, perangkat implementasi di tingkat mikro, serta instrumen pendukung seperti data dan regulasi. Selanjutnya adalah uraian strategi yang bisa diterapkan beserta langkah operasionalnya. Yang pertama adalah perencanaan makro. Proyeksi dan kebijakan sistematik. Proyeksi kebutuhan tenaga proyeksi kebutuhan tenaga kerja, yaitu kita bisa menggunakan proyeksi sektoral dan spasial berbasis skenario untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja 5 sampai 20 tahun mendatang. Proyeksi ini harus memasukkan faktor demografi, investasi sektoral, kemajuan teknologi, dan target pembangunan nasional. Kemudian kebijakan pengarah. Hasil proyeksi menjadi dasar kebijakan, yang dimana alokasi anggaran pelatihan, prioritas sektor pariwisata berkelanjutan, serta kebijakan pendidikan kejuruan. Kemudian bagian dari perencanaan makro lainnya ada instrumen fiskal dan regulasi, yang mana memberikan insentif pada fiskal bagi perusahaan yang melakukan pelatihan lokal atau magang. Regulasi ini untuk menstandarisasi sertifikasi kompetensi dan aturan yang memfasilitasi mobilitas tenaga kerja antar daerah. Kemudian yang kedua ada perencanaan mikro atau manajemen tenaga kerja di tingkat organisasi. Yang itu bagiannya itu workforce planning di perusahaan, yang mana perusahaan perlu menyusun rencana kebutuhan SDM 1 sampai 5 tahun yang mencakup analisis posisi kritis, kompetensi yang dibutuhkan, dan pipeline talenta. Yang mana pemerintah dapat mendorong praktik ini melalui panduan dan program sertifikasi HR. Kemudian kolaborasi industri dan pendidikan, di mana bentuk kemitraan yang konkret konkret yaitu kurikulum co-design, magang terstruktur, dan co-founding fasilitas pelatihan, serta penempatan kerja setelah pelatihan, yang mana model dual system dapat mengurangi waktu transisi lulusan ke dunia kerja. Kemudian yang ketiga ada mekanisme monitoring, evaluasi, dan pembiayaan. Itu rencana aksi berjangka dengan KPI, di mana setiap strategi harus disertai dengan rencana aksi tahunan, pemilik pemilik program, dan indikator kinerja. Misalnya jumlah peserta pelatihan yang terserap kerja. Kemudian selanjutnya ada sumber pembiayaan campuran, yaitu dengan mengkomunikasikan anggaran negara, kontribusi perusahaan, donor internasional, dan skema crowdfunding atau CSR untuk membiayai program pelatihan dan infrastruktur ketenaga kerjaan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next, Mas. Bin. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan produktivitas tenaga kerja. Yang pertama, gimana konsep produktivitas tenaga kerja? Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu indikator utama untuk menilai efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia dalam menghasilkan output ekonomi. Um, ILO pada 2015 mendefinisikan produktivitas sebagai rasio antara output yang dihasilkan dengan input tenaga kerja yang digunakan. Dengan kata lain, produktivitas menunjukkan sejauh mana suatu perekonomian itu mampu mengubah tenaga kerja menjadi barang dan jasa yang bernilai tambah. Definisi ini menekankan bahwa produktivitas bukan hanya sekedar soal kuantitas, melainkan juga kualitas output yang dihasilkan melalui penggunaan sumber daya manusia. Next. Faktor penentu dari produktivitas tenaga kerja dalam konteks ekonomi pembangunan, produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural maupun mikro. Dari sisi makroekonomi, pertumbuhan investasi, perkembangan teknologi, serta kualitas pendidikan dan pelatihan berperan besar dalam
meningkatkan kemampuan tenaga kerja dan menghasilkan output. Infrastruktur yang memadai juga menjadi faktor penting karena akses transportasi dan logistik menentukan kelancaran proses produksi. Dari sisi mikro, motivasi kerja, sistem manajemen perusahaan, budaya organisasi, serta kondisi kerja atau work environment sangat menentukan tingkat produktivitas individu. ILO 2015 juga menekankan bahwa faktor kesehatan dan keselamatan kerja memiliki kontribusi yang signifikan sebab tenaga kerja yang sehat, aman, dan terlindungi cenderung lebih produktif dibandingkan tenaga kerja yang bekerja dalam kondisi rentan. Next, Mas. Selanjutnya, tren di Indonesia tentang tenaga kerja. Eh, di slide ditampilkan tren produktivitas tenaga kerja di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan dinamika yang cukup menarik. Ini bersumber dari data Kementerian Kemenker pada tahun 2024. Di sini menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2015 berada di kisaran 7,6 juta per tenaga kerja per tahun. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 85,9 juta pada tahun 2019. Nah, sebelum menurun ke 84,3 juta pada 2020 akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan aktivitas ekonomi. Pemulihan ekonomi mendorong produktivitas naik kembali menjadi 87,9 juta pada 2023 dan estimasi 2024 mencatat angka sekitar 89,3 juta per tenaga kerja per tahun. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN yang lain seperti Malaysia dan Thailand, produktivitas Indonesia masih berada di level menengah ke bawah. Itu menurut penelitian Adam tahun 2016. Hal ini menandakan bahwa terdapat potensi besar untuk terus meningkatkan produktivitas melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia dan industrial upgrading. Produktivitas dan bonus selanjutnya adalah produktivitas dan bonus demografi. Selain faktor ekonomi, perubahan demografi juga menjadi isu yang relevan. Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi di mana proporsi penduduk usia produktif mencapai lebih dari 60% dari total populasi. Data menurut BPS tahun 2023. Bonus demografi ini menjadi peluang emas untuk meningkatkan produktivitas agregat. Namun tanpa investasi memadai pada pendidikan, keterampilan, dan kesehatan tenaga kerja, potensi ini justru dapat menimbulkan masalah berupa pengangguran terselubung dan rendahnya kualitas kerja. Penting juga kita untuk melihat dimensi kualitas kerja yang lebih luas. Produktivitas tenaga kerja tidak semata dipandang sebagai target kuantitatif, melainkan harus selaras dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Peningkatan produktivitas tenaga kerja seharusnya berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup tenaga kerja juga. Namun, kenyataan di Indonesia masih menunjukkan adanya kesenjangan, di mana sebagian pekerja, terutama di sektor informal, belum sepenuhnya merasakan manfaat dan dari peningkatan produktivitas nasional. Dari perspektif pembangunan ekonomi, peningkatan produktivitas tenaga kerja bukan hanya soal pertumbuhan angka, melainkan juga soal transformasi struktural. Indonesia perlu mendorong pergeseran tenaga kerja dari sektor dengan produktivitas rendah, seperti pertanian tradisional, ke sektor dengan produktivitas tinggi, seperti manufaktur modern dan jasa berbasis pengetahuan. Secara keseluruhan, produktivitas tenaga kerja di Indonesia menunjukkan tren yang positif dengan adanya pemulihan pasca pandemi dan potensi besar dan dari bonus demografi. Namun, masih diperlukan upaya serius untuk menutup kesenjangan produktivitas dengan negara-negara tetangga. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, perbaikan kondisi kerja, pemanfaatan teknologi digital, serta pergeseran struktural ekonomi akan menjadi faktor kunci. Produktivitas yang tinggi dan berkelanjutan pada akhirnya akan meningkatkan daya saing nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia secara luas. Baik, sekian materi dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Oh, baik, mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai materi kelompok 5. Mungkin akhir kata saya ucapkan selamat siang. Terima kasih.